ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini bisa kembali dipertemukan dalam kajian jihad ya, ngaji di hari Ahad subuh. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kita terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas hadis yang ke-12 dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang dikenal dengan hadis Arba'in. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, merupakan kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, hadis ini pendek ya, bisa dihafal. Ya, min husni islamil mar'i, merupakan kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Hadisun hasan, hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya seperti ini. Ya, di mana hadis-hadis Arba'in itu berisi hal-hal pokok, hal-hal yang lengkap mencakup ajaran Islam. Bahwa di sini dikatakan ya, merupakan kebaikan Islam seseorang. Ya, di mana kita menjadi orang Islam itu ya ingin baik keislaman kita. Bukan hanya sebatas disebut saja ya orang yang beragama Islam, tertulis di KTP ya Islam, tapi Islamnya hanya di KTP sehingga disebutlah Islam KTP, tidak betul-betul ya diamalkan, tidak betul-betul diterapkan di dalam kehidupan. Nah, salah satu bentuk penerapan ya Islam yang baik ya seseorang itu adalah meninggalkan ya sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini menjadi prinsip ya, menjadi prinsip kita di dalam menjalani kehidupan. Kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat ya kita harus meninggalkannya, harus bisa meninggalkannya. Ya, berarti kalau kita meninggalkan hal yang bermanfaat ya beralih kepada melakukan hal yang bermanfaat ya, karena kemungkinannya itu dua ya, kemungkinannya itu dua, yaitu apakah kita melakukan hal yang bermanfaat ataukah tidak. Dua pilihan itu di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini menunjukkan ya betapa pentingnya waktu. Ya, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya waktu itu. Ya, dari berbagai tingkatan waktu, ya, tentang waktu subuh, ya, pentingnya waktu subuh, dimulai dari subuh hari itu Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar subuh. Ya, nanti siang sedikit, ya, Allah juga bersumpah, ya, wadduha, ya, demi waktu duha. Di waktu siang juga Allah bersumpah, wan nahari. Masuk waktu malam juga Allah bersumpah, wal lail, demi waktu malam. Jadi setiap waktu ini teramat berharga, sehingga Allah harus bersumpah dalam banyak ayatnya. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, wal asri, ya, demi waktu. Nah, itu menunjukkan, ya, betapa pentingnya waktu itu, karena setiap waktu yang kita jalani itu, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, diisi oleh apa? Waktu-waktu yang kita lalui itu, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban yang tidak akan terluput satu detik pun, ya, dari perhitungan, ya, dari pertanggungjawaban. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, la tazulu, ya, qadama ibn Adam, tidak akan bergeser, ya, kedua kaki anak Adam, keturunan Adam, manusia, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sampai dia ditanya tentang 4 hal atau 5 hal, ya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, ya, wa an syababihi fima ablah, ya, tentang masa mudanya, dan secara khusus, ya, dari semua umur itu, ya, dikhususkan dengan pertanyaan tentang masa muda. Ini betapa pentingnya masa muda itu untuk diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada masa muda itu, tenaga yang kuat, ya kan, waktu yang luang. Ya, biasanya di kita kalau masa muda, ya, dipakai buat poya-poya, dipakai buat leha-leha, ya, menyangka, ya, bahwa mumpung masih muda, ya, menghabiskan waktu gitu, ya, dengan banyak hal yang tidak bermanfaat. Padahal itu menjadi pertanyaan secara khusus, masa muda itu. Makanya kan di antara di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat itu adalah anak muda yang melewati masa mudanya dalam ibadah, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, ya, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Nah, mari kita lihat anak-anak muda kita, Pak, apakah sedang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ataukah menjalani kehidupannya secara bebas, ya, bebas mau melakukan apa saja, akan meninggalkan ibadah-ibadah, tidak mau ke masjid, tidak mau mengikuti pengajian, ya, tidak belajar ilmu-ilmu agama, tidak menyibukkan diri dengan amal-amal yang soleh, ya, tapi banyaknya adalah kesia-siaan, ya, padahal akan ditanya secara khusus masa muda itu, ya. Kemudian juga ditanya tentang hartanya, ya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nah, untuk harta ini ada 2 pertanyaannya. Dari mana dia mendapatkannya dan dipakai untuk apa?
Ya, dan yang terakhir an ilmi, tentang ilmunya, madza amila bihi, apa yang dia amalkan dari ilmunya. Nah, ini menunjukkan ya betapa pentingnya ya waktu yang kita jalani, karena ya sedetik pun waktu yang sudah lewat ya itu tidak akan bisa diulang kembali. Ya, waktu subuh yang lewat ini ya ketika telah habis waktunya tidak bisa diulang lagi. Ya, nanti hari berikutnya ada waktu subuh yang lain yang berbeda lagi. Ya, tidak seperti kemarin. Gitu ya. Nah, jadi waktu ini terus berjalan. Ya, tidak akan bisa diulang kembali. Ya, dan ketika sudah tiba ya masa selesainya usia kita di dunia, berakhirnya ya kontrak hidup kita ya dari Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba ajal itu, maka tidak akan bisa ya diundurkan ya dan juga diakhirkan, ya disegerakan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'aw wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak bisa mempercepat dan tidak bisa juga ya memperlambat. Ya, makanya orang ketika itu baru akan menyesal. Ya, mereka meminta untuk ditangguhkan, walayu akhirni ila ajalin qarib. Ya, tangguhkan, beri waktu ya dari ajal yang dekat ini. Ya, maka walayu akhirallahu nafsan idza ja'al ajaluha. Ya, tidak akan bisa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka akan menyesal, laula akhartani ila ajalin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kalaulah engkau menunda kematian ini, ya ini aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Ya, jadi masalah harta itu tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya, sangat banyak, besar ya pahala yang berlipat-lipat ketika orang menggunakan hartanya untuk bersedekah. Makanya orang yang meninggal ingin kembali lagi ke dunia, buat apa? Apa yang dia lakukan yang paling utama ternyata bersedekah. Karena bisa menolong harta yang dia sedekahkan, ya, dan menjadi orang soleh. Wa akum minas sholihin. Ya. Nah, jadi sebelum waktu kita habis di dunia ini, ya, maka mari kita manfaatkan ya waktu-waktu yang tersisa itu. Ya, dan menurut bimbingan dari hadis ini, ya, adalah tadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, dan sebaliknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena di dalam surat Al-Asr tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innal insana lafi khusrin. Ya, sesungguhnya benar-benar. Ya, jadi di situ ada taukid, ada penguat ya dua kali, innal insana lafi khusrin. Inna itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Lafi juga, la juga artinya benar-benar juga. Jadi double ya, ada penguatan. Ya, jadi ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia itu, ternyata semua manusia itu secara asal berada di dalam kerugian. Semua rugi. Ya, nah, lalu bagaimana orang yang tidak rugi itu? Supaya kita tidak rugi di dalam menjalani waktu, supaya tidak sia-sia ya menjalani waktu yang Allah berikan, maka ada 4 hal
ya, untuk mengukur waktu kita ini bermanfaat atau tidak. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, waktu yang dijalani ya dengan keimanan. Ya, walaupun nanti orang beriman itu menghadapi hal yang menyenangkan, menghadapi hal yang tidak menyenangkan, ya, musibah, itu dijalani dengan baik oleh orang beriman itu. Ya, makanya Rasulullah SAW merasa kagum terhadap orang beriman ini. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Ya, in asabathu syarra ya sakaru. Kalau dia diberikan kesenangan, ya, waktu yang menyenangkan, ya, dia bersyukur, fahuwa khairul lah. Ya, jadi innal amra kullahu lillah, ya, innal amrahu kullahu khair. Jadi orang beriman itu semua perkaranya baik. Waktu yang dijalaninya itu bagi orang beriman itu semua menjadi baik. Yaitu ketika manusia itu tidak akan terlepas dari senang dan susah. Ya, ketika senang dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara. Kalau dia dikenai musibah, maka dia bersabar, fahuwa khairul lahu. Maka itu juga baik baginya. Nah, jadi orang beriman di dalam menjalani waktu itu, di dalam menjalani kehidupannya antara senang dan susah itu semua baik bagi orang beriman ini. Ya, nah oleh karena itu, ya, harus dilandasi dengan keimanan. Ya, setiap yang kita jalani itu. Ya, di antara hal yang paling penting untuk bisa meningkatkan keimanan, bisa menjaga ya keimanan dan bahkan membuat kita istiqomah ya iman kita sampai akhir hayat. Ya. Dan ini merupakan hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh setiap orang. Ya, sehingga disebut sebagai jihadun nafsi. Ya, berjihad atau mujahadah, bersungguh-sungguh terhadap dirinya, ya, di mana sebagaimana dijelaskan oleh Imam ya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya dalam kitab-kitabnya, ya, di antaranya dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, fi hadi khairil ibad. Beliau menjelaskan tentang jihad. Yang pertama adalah jihadun nafsi, jihad terhadap diri sendiri. Yaitu ada 4 tingkatan yang diambil dari surat Al-Asri ini. Ya, yang pertama, ya, kata beliau, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Ya, berjihad itu kan artinya bersungguh-sungguh. Untuk apa? Ala ta'allumil huda wa dinil haq. Untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar ini. Nah, artinya jihadun nafsi yang pertama adalah menuntut ilmu, di mana dengan menuntut ilmu itu tadi adalah bisa meningkatkan keimanan, menjaga iman, ya, bahkan membuat istiqomah sampai akhir hayat itu adalah dengan terus menuntut ilmu. Nah, sehingga waktu yang bermanfaat itu adalah diisi dengan menuntut ilmu. Ini yang lebih awal, yang paling awal sebelum yang lain-lainnya. Karena nanti pekerjaan kita, amal kita itu harus berdasarkan ilmu. Karena ada orang yang semangat beramal, beribadah tapi tanpa ilmu, sehingga bukannya mendatangkan manfaat dari ibadah yang dia lakukan itu, malah mendatangkan madarat.
Ya, karena bisa aja orang melakukan amalan yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah. Sesuatu yang tidak berdasarkan syariat Allah, sesuatu yang tidak berdasarkan sunnah Rasulullah, ya, yang disebut dengan kebid'ahan. Jadi orang beramal gitu, semangat, tapi tanpa ilmu, ya, disangkanya dia melakukan amal soleh ibadah, ya ternyata sesuatu yang bid'ah yang diada-adakan, sehingga menjadi sia-sia, justru malah mendatangkan dosa. Makanya Rasul memperingatkan tentang masalah kebid'ahan ini, sesuatu yang diada-adakan. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap hal-hal yang diada-adakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Maka harus pakai ilmu ibadah itu. Ya, melakukan zikir yang dibuat-buat. Ya kan, dengan gerakan-gerakan, dengan tarian-tarian, ya, yang tidak ada contohnya, petunjuknya dari Nabi. Ya, melakukan sholat yang dibuat-buat. Ya, orang menyangka itu ibadah. Ya, padahal ibadah itu harus sesuai syariat. Yang tidak sesuai syariat itu yang disebut bid'ah itu, Pak. Ya, makanya kata iblis, ya, al-faqihu asyadu alayya min alfi abidin. Seorang yang faqih, seorang yang faham terhadap agama, dia memiliki ilmunya terhadap agama sehingga sangat teliti, sangat apik, sangat berhati-hati di dalam menjalankan ibadah agar sesuai dengan syariat Allah. Ini lebih berat, kata iblis itu, untuk digoda daripada 1000 orang yang cuma semangat ibadah, ya, tapi tanpa ilmu. Ya, jadi ahli ibadah ini semangat ibadah, semangat doang. Jadi tidak cukup semangat doang dalam ibadah itu. Ya, harus dibarengi dengan ilmu. Maka hal yang paling pertama harus kita sibukkan, banyakkan waktu kita adalah menuntut ilmu agama. Tiap hari itu harus ada tambahan ilmu ini. Kita ngaji seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya, belajar itu setiap hari itu harus ada tambahan ilmu. Ya, baik dengan menghadiri pengajian, membahas ini, kemudian membaca buku. Tapi membaca buku juga harus dibimbing, harus dijelaskan. Ya, harus ditanyakan hal-hal yang, karena bisa jadi orang salah paham kalau tidak punya dasar ilmunya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu diajarkan ya oleh Allah agar selalu menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya, berdoalah ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi setiap saat, setiap hari itu harus ada tambahan ilmu. Ya, karena tadi akan bisa meningkatkan keimanannya, ya, dan akan bisa membuat amalannya itu benar, membuat amalannya itu berkualitas, ya, diterima oleh Allah. Ya, jadi yang pertama itu sibukkan diri kita, apalagi ketika misalnya kita sudah banyak waktu luang sekarang itu. Ya, yang sudah pensiun, ya, itu sudah banyak waktu luang. Ya kan, nah isi yang pertama itu dengan belajar ilmu agama, khususnya ini, ya, ala ta'allumil huda. Nah, itulah yang Allah sebutkan ilal ladzina amanu. Ya, di mana keimanan itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, karena iman itu kan akidah, keyakinan. Bagaimana orang meyakini, ya, yaitu setelah dia mengetahui. Meyakini itu adalah sesuatu yang diketahui secara yakin.
Ya, nah sesuatu yang meyakinkan yang pasti benarnya itu adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Ya kan, makanya ya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwa dia la ilaha, tidak ada Tuhan selain. Jadi untuk mengatakan la ilaha illallah itu dengan ilmu. Ya, bagaimana ilmu tentang Allah, Allah telah memberitahukan dalam Quran, dalam hadis. Ya, dan juga rukun-rukun iman yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, wa amilus sholihat. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kedua adalah bersungguh-sungguh ya orang itu untuk beramal soleh, ya artinya mengamalkan ilmu tadi itu. Setelah dia memiliki ilmunya, maka berusaha bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Nah, amal soleh ini kan banyak ragamnya, ya. Dari mulai melakukan hal-hal yang wajib, kemudian hal-hal yang sunnah, ya meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, untuk mengetahui ya sesuatu hal itu haram, ya tentu dengan ilmu juga. Karena kalau tidak tahu ilmunya, orang tanpa sadar akan terjatuh kepada keharaman. Ya dikiranya ya hal yang boleh-boleh saja dilakukan, ternyata mengandung keharaman. Ya, meskipun itu dalam hal-hal yang dianggap biasa, dianggap hobi, ya. Kayak orang hobi mancing misalnya. Ya, kalau mancingnya itu ya biasa aja, mubah ya secara asal. Tetapi tidak sedikit yang tempat pemancingan itu ternyata mengandung unsur judinya. Ya kan? Nah, berarti itu harus diilmui dulu. Nah, kira-kira ini halal apa tidak? Ya mubah atau tidak, ada mengandung keharaman atau tidak ini? Ya kan, nah itu dipelajari, ya dipelajari, diketahui dulu bagaimana hukumnya. Nah, setelah kita tahu oh ternyata mengandung unsur judi, mengandung keharaman, nah maka harus ditinggalkan. Ya, jadi kita semua harus mengecek setiap apa yang kita lakukan. Ya, karena banyak hal yang dianggap itu mubah, ya ternyata mengandung keharaman. Ya, misalnya ada permainan bola, ya lalu pertandingan bola, ada taruhan, itu kan judi juga. Ya, melakukan taruhan. Ya, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang sehari-hari ya dalam yang kita lakukan, yang kita bisa saja terlibat di dalamnya. Ya, juga hal-hal yang makruh sekalipun berusaha untuk kita hindari. Ya, apalagi yang haram tadi. Nah, kemudian hal-hal yang mubah yang dibolehkan juga jangan sampai kita hanya menikmatinya begitu saja. Ya, kita melewati yang mubah itu tetap harus punya niat ya yang baik, yaitu meniatkan bahwa ketika kita melakukan hal yang mubah, ya dari hal misalnya tidur, makan, olahraga, ya refreshing gitu ya, jalan-jalan dan sebagainya, itu ada niatkan agar kita bisa kembali fresh, kita bisa kembali kuat untuk menjalankan ibadah. Harus ada niat ke sana. Jangan sampai cuma menikmati dunia saja gitu, tanpa ada tujuan setelah itu. Setelah kita menikmati dunia ini mau digunakan untuk apa? Ya, yaitu harus digunakan sebagai dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dengan badan kita sehat, dengan badan kuat, ya maka dipakai untuk ibadah. Nah, hal-hal yang mubah kalau kita niatkan untuk ibadah itu jadi pahala.
Ya, nah kemudian juga jangan berlebihan dalam menjalani hal-hal yang mubah, karena hal yang berlebihan itu akan menjadi madorot, akan menjadi membuat orang itu tadi habis waktunya. Ya, yang namanya hiburan, hobi itu ya sekedarnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Sehingga kalau orang nanti terlalu lama, ya udah habis waktunya dengan itu, lupa dengan kewajibannya, lupa dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya kayak orang mancing tadi itu bisa berlebihan, ya waktunya habis itu seharian. Ya lupa dengan kewajiban-kewajiban ya, yang harusnya dia jalankan. Ya menghalangi dia untuk ke masjid. Kalau orang mancing terus saja kan 5 waktu sholat itu terlewat. Gitu kan, yang harusnya dia misalnya ke masjid sholat berjamaah itu tidak, Pak. Bahkan sholatnya juga nggak tahu dikerjakan atau tidak, ya kan. Nah jadi jangan sampai ya hal-hal yang mubah itu malah berlebihan dilakukan. Ya. Nah jadi bersungguh-sungguh ya di dalam melakukan amal soleh ini, yang kedua, agar waktu yang kita jalani itu tidak sia-sia. Jadi kita harus memperhatikan kira-kira di waktu ini amal soleh apa yang bisa saya lakukan, ya kan. Dan bagi setiap orang ya bisa kalau kewajiban kan standar ya. Kewajiban yang Allah wajibkan itu standar, sholat 5 waktu dan yang lainnya. Nah kalau hal-hal yang sunnah itu orang bisa milih. Ya saya misalnya lebih senangnya, lebih kuatnya, lebih pasnya itu saum misalnya, puasa ya bagi orang yang kuat. Ya kalau orang yang tidak kuat, ada penyakit dan sebagainya, ya tidak dipaksa juga. Bisa memilih yang lain loh. Saya sodako, memperbanyak sodako. Ya bahkan dengan membaca Quran, ya zikir, membaca Quran itu juga bisa dengan zikir-zikir yang diajarkan. Bukan yang dibuat-buat. Bahkan zikir itu amalan yang paling ringan, yang bisa dilakukan dalam kondisi apa aja. Kalau amalan yang lain kan ya butuh ada gerakannya gitu. Ada waktu khusus untuk melakukannya. Tapi kalau zikir itu kita mau sambil berdiri, duduk, ya tiduran, sambil jalan, sambil di motor, sambil di mana, kan orang zikir tuh mudah. Ya untuk berzikir. Ya, jangan zikir-zikir yang diajarkan, subhanallah, alhamdulillah, ya la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan membaca Quran itu juga adalah zikir yang paling baik. Makanya kalau kita punya hafalan Quran, nah itu sangat berbahagia, sangat beruntung. Karena kalau orang hafal Quran, ya walaupun tidak semua gitu ya, sebagian ya ada sedikit, dia bisa baca dimanapun dia berada kan, tanpa harus membuka mushaf gitu ya, sambil nyetir mobil kan begitu, bisa sambil membaca Quran ya di perjalanan itu, daripada bawaannya kesel gitu ya, macet dan sebagainya, mengeluarkan kata-kata yang buruk ya, kata-kata yang kasar ya, melampiaskan emosi dan sebagainya. Nah maka dengan kita isi dengan zikir, dengan membaca Quran, maka itu lebih baik ya, dan justru akan tadi bernilai banyak pahala yang kita dapatkan ya. Jadi di setiap momen-momen, di setiap waktu kita harus bisa memikirkan ya, kira-kira amal soleh apa yang kita bisa lakukan, dan tentu dengan melihat dampaknya terhadap akhirat kita ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan di dunia ini harus dipikirkan dampaknya apa terhadap akhirat. Ya ketika melakukan ini, melakukan itu, ya melakukan transaksi, dan dilihat dalam transaksi itu apakah mengandung keharaman atau tidak.
Ya, baik dari segi jenis transaksinya, dari segi barangnya. Itu butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu. Jangan sampai di situ ada riba. Ya, dengan di bank dan sebagainya. Jadi harus kita selalu memperhatikan itu. Ya, apakah sudah halal atau belum? Ya, mengandung keharaman ataukah tidak. Nah, ini dalam amal soleh ya harus senantiasa kita perhatikan. Ya, yang ketiga ya watawasau bil haqqi ya watawasau bis sabri. Nah, maka kata Ibnu Qayyim ya jihad terhadap diri yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh ya di dalam berdakwah, mendakwahkan kepada tadi ilmu yang sudah dipelajari, didakwahkan. Dan amal yang kita lakukan juga agar dilakukan oleh yang lain juga. Jadi tidak cukup sebatas untuk diri kita sendiri, karena Islam ini adalah agama dakwah. Maka artinya kita juga harus menyibukkan diri kita, mengisi banyak waktu kita dalam hal dakwah ini. Dakwah itu kan tidak harus menjadi penceramahnya, karena untuk menjadi penceramah menyampaikan ilmu ini harus betul-betul punya pemahaman yang benar. Ketika membahas ayat nggak boleh sembarangan, Pak. Harus paham dulu tafsirnya. Membahas hadis harus paham dulu makna hadis-hadis itu. Ya kan, ada penjelasannya. Nggak boleh sembarangan. Nah, tapi dakwah itu juga bisa dilakukan bukan sebagai penceramah saja, tapi dengan mengajak teman-teman kita, ya kan, dengan ikut mensukseskan ya kegiatan-kegiatan dakwah, pengajian, ya kan, bisa setiap orang mengambil perannya yang apa yang bisa dia lakukan, ya, bahkan ya dengan membantu konsumsinya misalnya, ya dan lain sebagainya. Banyak hal kita sibukkan diri kita ya mengambil bagian untuk dakwah ini, karena nggak bisa orang itu hanya soleh untuk dirinya sendiri ya, tapi juga harus berusaha untuk mengajak yang lain. Barangkali ada tetangga kita atau teman kita yang belum ke masjid, kita ajak ke masjid, ya kan, yang belum sholat 5 waktu, yang sudah sholat 5 waktu ditambah, ditingkatkan, ikut pengajiannya. Karena kan ada orang yang sholat itu, tapi kalau untuk pengajian dia nggak minat, untuk menambah ilmu tidak minat kan gitu. Nah, ini berarti perlu diajak, gitu ya. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga, waktu kita itu diisi ya dengan kegiatan-kegiatan dakwah, dan dia banyak dimensinya, banyak macamnya. Ya, dakwah itu makanya kan ada organisasi Islam yang memang tujuannya untuk dakwah bersama-sama. Nah, kita bisa ikut terlibat di sana, ya kan, kegiatan masjid dan sebagainya. Nah, yang terakhir ya watawasau bis sabri, saling berwasiat di dalam kesabaran. Nah, kata Ibnu Qayyim ya tingkatan yang keempat seorang di dalam berjihad bersungguh-sungguh terhadap dirinya adalah ya dia bersungguh-sungguh untuk saling mewasiati dalam kesabaran. Karena tadi menuntut ilmu butuh sabar, mengamalkannya juga butuh sabar, apalagi mendakwakannya. Semuanya butuh kesabaran. Nah, sabar ini untuk menyabarkan ini bukan hanya terhadap diri kita, tapi juga saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ketika lihat ada di antara saudara kita yang sedang terkena musibah ataupun sedang galau ya, gelisah ya, ada masalah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita ini bisa menyabarkan orang itu? Makanya di situ ada saling berkunjung, misalnya saling menyapa, saling berkomunikasi. Ya, itu bagian dari menguatkan, ya, menguatkan hal-hal yang amal soleh. Karena kalau tidak, ya biasanya ya akan berguguran.
ya akan berguguran di tengah jalan. Yang biasanya ikut pengajian sekarang jarang hadir lagi. Nah itu perlu kita perhatikan, ya, memberikan perhatian kepada yang lain agar bisa sama-sama bersabar. Ya, maka di situ ada ukhuwah, ya, saling menjaga persaudaraan, menguatkan satu sama lain. Nah inilah ya, 4 hal inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk mengisi waktu agar tadi menjalani waktu itu dengan hal yang bermanfaat, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, dimana inilah yang akan mendapat keberuntungan. Ya, sebagaimana Allah katakan, ya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu yang meninggalkan hal yang sia-sia. Ya, baik dalam perkataan tadi, perbuatan. Dalam hal perkataan, obrolan pun jangan sampai terjatuh kepada yang sia-sia seperti ghibah, itu malah jadi dosa. Ya, bicara yang nggak ada manfaat, Pak. Ya, atau cerita-cerita objektif gitu, yang nggak ada manfaatnya. Nah itu juga harus betul-betul dijaga. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, orang-orang yang dijaga oleh Allah dalam setiap perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.